Ada Padega. Saat ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau anugerahkan bagi kami ketika komunitas belajar SMP Negeri 1 Ratahan boleh melaksanakan kegiatan di siang hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami semua, pembawa materi, bahkan yang mengikuti kegiatan ini, apapun yang disampaikan, mampu kami pahami. Ini doa kami Tuhan, kegiatan kami di saat ini kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Beatrix Rogahang SPD yang sudah membuka kegiatan kita ini dengan baik Bapak Ibu. Langsung saja kita pada pemaparan materi, dan di kesempatan ini dalam webinar yang diberi judul Menuju Pengelolaan Kinerja PMM 100% ini ada dua narasumber. Narasumber yang pertama adalah Ibu Jolify Oneke SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Ratahan. Dan narasumber yang kedua adalah Bapak Ferry Amoslat yang adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ratahan. Oke, langsung saja kita menuju ke narasumber yang pertama, yaitu Ibu Jolify Oneke SPD. Silakan kepada Mem Afai untuk menyampaikan materi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ratahan, Bapak Ferry Amoslat SPDMM yang sebagai narasumber, dan kepada seluruh kepala sekolah dan guru-guru yang saya hormati yang sudah bersama dalam webinar kita pada siang hari ini. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk sharing mengenai pengolahan kinerja PMM saya. Saya akan membagikan baik, ini adalah pengolahan praktik kinerja saya dari bulan Januari di mana sudah 100%. Ada Bapak Ibu guru yang mungkin sudah 100% dari minggu lalu, mungkin ada yang masih 75%. Pada kesempatan ini, saya akan sharing di mana saya akan membuat mengenai refleksi tindak lanjut, karena ada beberapa guru yang masih stuck di 75%, karena mereka rasa di bagian diskusi dengan pembinaan kinerja di bagian isi dokumen refleksi tindak lanjut, mereka belum sampai untuk pengisian. Saya akan mencoba untuk sharing, mungkin bisa menjadi referensi
untuk Bapak Ibu guru nanti sehingga bisa capai 100% setelah mengisi bagian pembinaan kinerja. Di bagian ini, di bagian refleksi tindak lanjut yang dipilih di bagian indikator yaitu penerapan disiplin positif. Ada 8 indikator tapi yang dipilih di penerapan disiplin positif. Di sini ada 4 pertanyaan yang muncul. Yang pertama, pertanyaan, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Bapak Ibu guru bisa menjawab dengan dari upaya tindak lanjut tersebut saya terinspirasi dan berkomitmen meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, memahami kebutuhan peserta didik untuk mewujudkan pembelajaran. Bagian kedua, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik yang ada di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Ini mitra dulu, mitra. Guru bisa juga seperti saya lebih banyak menerapkan penguatan positif dan melakukan refleksi di akhir pelajaran. Saya juga lebih sering memperhatikan gaya belajar peserta didik, memperhatikan dan melibatkan peserta didik secara keseluruhan dalam proses pembelajaran agar mereka merasa didukung dan diperhatikan. Pertanyaan yang ketiga, apa 3 tantangan yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Tantangan yang saya hadapi mungkin bisa kesulitan mengubah kebiasaan lama, kurangnya waktu dan sumber daya, kurangnya akses ke sumber belajar. Dan yang terakhir, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Saya merencanakan menerapkan disiplin positif dan selalu mengikatkan tentang kesepakatan kelas yang telah disusun bersama agar peserta didik lebih disiplin dengan bekerja sama dengan pemangku kepentingan. Ini salah satu referensi contoh yang saya dapat dari guru yang ada di Jawa, dia bagikan itu dan saya minta izin untuk sharing mengenai jawabnya ini dan dia mengizinkannya. Mungkin Bapak Ibu guru bisa menjadikan ini salah satu referensi untuk menjawab di bagian tindak lanjut penerapan disiplin positif. Mungkin ini dari saya, kiranya ini bisa membantu Bapak Ibu guru dan apabila kurang nanti akan ditambahkan oleh Kepala Sekolah sebagai narasumber kami. Terima kasih. Ada yang mau feedback. Demikian penyampaian materi dari BEM Fafai dan selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian dari narasumber yang kedua dari Bapak Ferry Amos Slat SPD selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Ratahan. Dan sebagai informasi, Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini nantinya akan mendapatkan sertifikat. Jadi di akhir kegiatan ada link daftar hadir yang akan dibagikan. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir tersebut. Dan kita lanjut dengan narasumber yang kedua akan disampaikan oleh
Bapak Ferry Amos Lat SPD MPD. Untuk Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Selamat sore Bapak Ibu semua, selamat siang menjelang sore ya. Ini jam-jam kritis kayaknya. Selamat dan sore. mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Selamat sore Pak Ken. Selamat sore. Semua Sore, Pak. baik, terima kasih. Mudah-mudahan ya kegiatan kita hari ini memberikan manfaat karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Juni, di mana untuk penilaian kinerja di PMM untuk tahap 1 ini akan selesai. Sementara saya tahu banyak sekali rekan-rekan guru maupun kepala sekolah yang masih terkendala dalam pengelolaan kinerja yang ada di PMM ini. Dan hal tersebutlah yang mendorong kami, komunitas belajar, guru belajar dan berbagi di SMP Negeri 1 Ratahan, untuk berbagi praktik baik pelaksanaan penilaian kinerja yang kami laksanakan sama-sama di SMP Negeri 1 Ratahan. Memang Bapak Ibu, bicara tentang penilaian kinerja ini bukan hal yang baru, tetapi pelaksanaannya setelah observasi masih banyak yang masih kebingungan gitu, masih bingung. Setelah observasi kita mau melaksanakan apa ya, bagaimana kita mau memenuhi agar supaya PMM kita itu untuk pengelolaan kinerja itu bisa 100%, karena di akhir bulan Juni nanti itu semua diharapkan sudah 100%. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kami senang sekali ini Bapak Ibu yang hadir di room pada saat ini sudah berjumlah 135 orang, luar biasa ya, untuk kegiatan komunitas belajar kecil kami ini. Ternyata punya peserta, bahkan saya tadi lihat ada yang dari luar daerah, dari kabupaten kota yang lain, bahkan di luar provinsi Sulawesi Utara yang mau bergabung. Karena memang pelaksanaan webinar hari ini sengaja kami share di PMM pada bagian komunitas belajar. Dan untuk itu kami berharap mudah-mudahan ini akan mencerahkan Bapak Ibu dan membantu Bapak Ibu menyelesaikan PMM. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja. Hari ini kita memang rencananya nggak akan panjang-panjang kok Bapak Ibu, jadi tidak akan terlalu mengganggu waktunya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, untuk saat ini saya mohon izin share screen terlebih dahulu. Saya langsung ke pengelolaan kinerja yang ada di tampilan pengelolaan kinerja saya gitu ya. Ini tampilan pengelolaan kinerja yang untuk kepala sekolah ya. Mohon izin, apakah sudah terlihat Bapak Ibu di layar Bapak Ibu? Sudah Oke, Pak, baik, sudah. terima kasih. Ada Pak. Terima kasih. Sudah terlihat. Sudah, Ini sudah. saya langsung. Ini pengelolaan kinerja kepala sekolah. Nah, untuk pengelolaan kinerja guru sebentar nanti dari Ibu Jolify tadi sebentar akan juga tunjukkan bagaimana pengelolaan kinerja yang tampilan di PMM-nya. Nanti akan ditampilkan juga oleh beliau supaya kita lihat langsung apa yang dilaksanakan oleh guru dan apa yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Memang Bapak Ibu, untuk menilai penilaian kinerja ini sebagai kepala sekolah kita ada dua tugas, yaitu sebagai pegawai maupun sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, untuk kinerja guru itu dinilai langsung oleh kepala sekolahnya. Nah, untuk SMP Negeri 1 Ratahan, jika saya klik penilaian kinerja kami itu, nah ini, sudah ada 12 dari 29 yang sudah selesai 100%. Dan untuk pengumpulan dokumen kami, ada 3 dari 4 dokumen yang sudah kami kirim. Untuk dokumennya sendiri, Bapak Ibu, memang terus terang sengaja belum sampai semua yang terkirim, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena untuk dokumen yang terakhir itu, saya buka ya yang dokumen dulu, nanti yang penilaian untuk guru-guru. Dokumen untuk sekolah itu diminta ada 4. Yang pertama dokumen KOSP. Nah, ini di awal tahun ajaran ini pasti udah dibuat. Dan sekolah kami sudah kemudian dokumen perencanaan satuan pendidikan. Ini juga program kerja kami, perencanaan satuan pendidikan sudah saya kirim dalam bentuk PDF. Kemudian dokumen laporan satuan pendidikan. Ini bisa diambil dari raport pendidikan juga boleh berdasarkan hasil dari
APBD atau perencanaan berbasis data. Nah, yang belum saya kumpulkan itu Bapak Ibu adalah kehadiran guru. Kenapa demikian? Karena memang untuk laporan kehadiran guru saya bulan depan gitu, bulan Juni, karena untuk penilaiannya itu kan Bapak Ibu selama 6 bulan dari bulan Juni. Sehingga untuk rangkuman daftar hadir juga harus memenuhi selama 6 bulan. Jadi nanti di bulan Juni ini berdasarkan hasil print out fingerprint, kalau Kabupaten Minahasa Tenggara kami menggunakan fingerprint untuk rekap laporan kehadiran guru bisa langsung diambil dari mesin fingerprint tersebut. Kemudian nanti dibuat PDF, baru kemudian diunggah. Begini cara unggahnya. Jadi tinggal klik unggah, kemudian pilih file PDF-nya, gitu ya. Itu untuk dokumen. Pengumpulan dokumen oleh kepala. Untuk ininya sendiri Bapak Ibu, penilaian kinerja yang ini yang di atas, kalau kita cek penilaian, di sini ada semua yang akan kita nilai. Untuk SMP 1 Ratan ada 29 yang harus saya nilai. Kemudian ada yang sudah sampai di rating observasi. Ini guru guru honor, dan ini PNS yang satunya sudah pensiun di bulan April kemarin. Kemudian yang sudah ditindaklanjut ada satu ibu tenaga honor juga, karena memang walaupun mereka tenaga honor Bapak Ibu, saya selalu sarankan mereka juga harus membuat penilaian kinerja gitu, walaupun mereka memang tidak diharuskan ya, tidak wajib gitu. Cuman di kontrol bagi kepala sekolah adalah bagaimana guru-gurunya melaksanakan kinerjanya di sekolah. Kemudian ada yang tugas refleksi tidak lanjut. Ini memang saya ada lanjut dulu Bapak Ibu kan. Saya menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu yang dilakukan oleh guru setelah mereka melaksanakan kegiatan observasi gitu. Dan yang sudah selesai 12 orang yang sudah selesai saya nilai karena mereka juga sudah selesai semua Bapak Ibu. Kegiatan observasinya sudah, refleksinya sudah, kemudian mereka sudah mengumpulkan dokumen-dokumennya ya, Bapak Ibu dari jumlah guru. Bahkan ada yang dari honor nih Bapak Ibu. Ini juga sudah memenuhi, ya, udah selesai. Dan coba kita buka salah satu, misalnya ini dari Ibu Adeline Pangkerego. Kalau saya buka, praktik kinerjanya sudah 3/3. Kalau dicek, ini semua sudah Bapak Ibu. Kalau saya cek, ini mulai dari pemantauan mereka mengisi dokumen untuk perencanaan pelaksanaan observasi, ini sudah. Observasi memang di sekolah kami mulai dari awal Maret itu sudah dilaksanakan, sehingga dalam waktu 1 bulan kami membentuk tim ada yang sudah menyelesaikan kegiatannya. Jadi ini sudah selesai. Kemudian pada bagian pembinaan nilai dokumen tersebut sudah kami laksanakan diskusi bersama-sama dengan guru bagaimana dia meningkatkan kinerjanya berdasarkan terlebih dahulu oleh beliau. Kemudian setelah itu ada pantauan pelaksanaan tindak lanjut. Kemudian binaan kinerja setelah kita menilai mereka melakukan refleksi tindak lanjutnya. Nah, kalau sudah semua, maka akan tertulis di sini 3/3, udah selesai semua beliau. Dan untuk dokumen, untuk Adeline Pangkerego, dia sudah memenuhi semua Bapak Ibu. Mulai dari RHK meningkatannya, kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching, ini peserta coaching dan mentoring ini kita ambil dari kemarin. Caranya adalah dia mengumpulkan sertifikat dan ini dibuat dan oleh kepala ditandatangani oleh kepala sekolah, pakai sampel kepala sekolah, kemudian mengetahui ya, karena harus ada juga yang harus ini jangan hanya kepala sekolahnya saja, harus ada mengetahui pejabat di atas. Kemudian untuk poin kedua, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai bagi praktik baik
beliau juga sudah melaksanakan praktik baik di kegiatan Kombel. Karena kami di Sekolah SMP 1 Ratahan ada komunitas belajar, di mana kami setiap hari Selasa dan hari Kamis melaksanakan kegiatan komunitas belajar, dan ada guru yang menjadi guru model maupun guru yang berbagi praktik baik. Setiap guru yang melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik, itu saya buatkan satu sertifikat, di mana satu sertifikat itu punya poin yang akan dikumpulkan untuk memenuhi RHK-nya ini gitu. Jadi langsung terpenuhi, karena kalau dihitung 2 kali dalam 1 minggu itu lumayan banyak dapat sertifikat. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan. Nah, kegiatan pelatihan ini memang di sekolah kami selalu melaksanakan kegiatan, ada kegiatan IHT yang ada jumlah jamnya gitu. Jadi dari sertifikat IHT tersebut bisa dikumpulkan untuk memenuhi RHK-nya. Jadi itu yang sudah selesai Bapak Ibu, hingga beliau dapat sudah selesai dapat yang ini. Tinggal status perilaku kinerjanya yang belum. Nah, ini ada yang tindak lanjut, saya buka contohnya Diana Maria Kapahang yang jadi moderator kita hari ini. Beliau belum semua, karena apa Bapak Ibu? Walaupun saya sudah nilai semua ininya, tetapi beliau belum mengumpulkan kelengkapan dokumen. Jadi kelihatan di sini masih ada 5 dokumen yang belum dikumpulkan atau diunggah oleh yang bersangkutan. Yang pertama dokumen tentang dia sudah ini sudah berbagi praktik baik, beliau sudah pernah menjadi narasumber berbagi praktik baik di komunitas belajar sekolah kami. Tinggal mungkin di-upload, tapi belum di-upload oleh yang bersangkutan. Kemudian tinggal nilai perilaku kinerja. Saya lihat yang lain nih. Contoh misalnya yang memang belum saya nilai ini, sebentar. Yang belum saya nilai punya misalnya ini Rumiana. Saya akan lihat nih Rumiana ini sudah dinilai ataukah sudah dinilai. Tinggal melengkapi dokumen berarti Ibu Rumi. Kemudian misalnya Ibu Vera. Kita lihat Ibu Vera, kalau ininya sudah sampai mana? Apakah sudah 3/3? Rata-rata memang sudah 3/3 ya Bapak Ibu. Tinggal mereka melengkapi dokumen. Kalau mereka melengkapi dokumen, baru akan dia jadi hijau seperti ini. Sudah 100 untuk mereka. Tinggal status perilaku kerja yang belum. Karena apa? Karena yang status perilaku kerja ini harus dinilai oleh kepala sekolah. Tapi sengaja memang saya belum kasih nilai karena saya menunggu bulan Juni. Karena perilaku kinerja mereka juga sama Bapak Ibu. Saya harus nilai selama 6 bulan atau selama 1 gitu. Nah, 1 tahap itu Bapak Ibu kalau saya lihat di sini, saya akan menilai semua ini. Jadi kepala sekolah nilailah sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh guru. Begitu juga guru. Kalau mau dia punya penilaian kinerja di atas ekspektasi supaya cepat naik pangkat misalnya, itu berarti memang memenuhi semua kriteria-kriteria ini, gitu ya. Contoh misalnya, untuk aspek berorientasi pada pelayanan, di sini yang bersangkutan memilih dia akan bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, sekali lagi ya, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan, pembelajaran, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian perwujudannya adalah mengucapkan salam sapa, bersikap ramah. Nah, lihatlah yang ditampilkan oleh guru. Perwujudannya itu apakah beliau itu tidak melakukan upaya mempelajari, apakah dia berupaya, ada upaya tapi kesulitan, kemudian menunjukkan ada perubahan perilaku, menunjukkan perilaku nyata tapi belum konsisten, atau menunjukkan perilaku nyata dan konsisten. Nah, kita tinggal pilih di sini Bapak Ibu Kepala Sekolah, pilih salah satu gitu. Nah, supaya dorang dengar-dengaran, berarti Bapak Ibu boleh bilang, mau suka enggak itu penilaian kinerja dapat di atas ekspektasi. Berarti mesti dengar-dengaran, lihat-lihat ini dia. Begitu itu semua Bapak Ibu sampai ada 7 dia. Sampai 7, sampai di kolaboratif.
Lihat masing-masing, kemudian Bapak Ibu pilih dari perwujudan, misalnya Bapak Ibu mau lihat apakah beliau tidak berupaya mempelajari, kemudian dampaknya apakah tidak terlihat ada dampak, ya silakan. Begitu. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa sepertinya jangan dulu dikumpul, saya masih ragu-ragu, saya mau melihat apakah masih ada perubahan. Berarti simpan draft terlebih dahulu. Tapi kalau memang Bapak Ibu sudah yakin, sudah benar, silakan pilih yang warna biru, kumpulkan. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk perilaku kerja. Nah, supaya Bapak Ibu Mohon maaf Pak Kep. yang dilaksanakan. Pak Kep. Ya. Pak Kep, boleh sebentar Ibu Kadis sudah bergabung. Selamat datang kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara, saya sebut dengan hormat Ibu Sarah Ivana Kindangen SPD NPD. Mohon maaf Bu, kami sudah sementara melaksanakan kegiatan webinar di hari ini. Jadi pada kesempatan ini sebelum Bapak Kepsek melanjutkan materi di hari ini, kita akan mendengarkan arahan dari Ibu Kadis yang saya sebut dengan hormat Ibu Sarah Ivana Kindangen SPD MPD, sekaligus juga membuka kegiatan webinar di hari ini. Dipersilakan kepada Ibu. Kep yang mungkin store terima. Pak Kep. Terima dari berapa? Selamat siang, kedengaran? Iya, Ya, Selamat kedengaran. Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Kedengaran, Bu. Selamat siang untuk kita semua. Gadis. Apa kabar hari ini? luar Biasa. Luar biasa. Yes. Ini yang ikut kegiatan boleh berapa orang? Untuk saat ini Sudah ada 100-an. 51 orang, Bu. Boleh berapa 150. orang? 151 orang. 50. Lumayan banyak juga yang ikut. Ya. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang masuk dalam link di siang hari ini, tentunya kita tahu bersama bahwa komunitas belajar merupakan strategi utama yang dapat meningkatkan kemandirian GTK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, komunitas belajar dilaksanakan dengan dua fokus, yaitu komunitas belajar yang berpusat pada pembelajaran murid, dan yang kedua, komunitas belajar yang berpusat pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Semua GTK di satuan pendidikan ini diharapkan dapat belajar bersama dan berkolaborasi melalui wadah komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan. Makanya kemarin dalam kegiatan MKKS saya telah sampaikan ada 4 kepala sekolah yang berasal dari sekolah penggerak dan guru penggerak. Mereka akan membimbing sekolah-sekolah mana yang belum memiliki KOMBEL, yaitu komunitas belajar. Mari bagi Bapak Ibu guru, kepala sekolah, kiranya kita bisa terus bersinergi untuk peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan Bapak Ibu semua. Komunitas belajar ini sangat penting karena ini merupakan wadah ketika kita akan sharing semua pembelajaran yang ada, kita akan evaluasi hal-hal yang perlu, hal-hal yang bisa kita terapkan di sekolah kita, di kelas kita. Mari kita bangun komunitas belajar. Wadah ini sangat penting. Untuk itu saya harapkan
Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun guru-guru yang ikut dalam kegiatan ini agar kita terus bersama-sama berkolaborasi. Jangan kita malu untuk bertanya kepada guru-guru penggerak, kepada sekolah-sekolah penggerak ketika mereka telah membentuk komunitas belajar. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan komunitas dari SMP Negeri 1 Ratahan sebagai sekolah penggerak dibuka secara resmi. Demikian, terima kasih. Sukses selalu bagi kita semua dalam peningkatan. Ya, terima kasih kepada Ibu Kadis yang sudah membuka kegiatan kita di sore hari ini. Terima kasih banyak Bu Kadis. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya diserahkan kembali kepada Pak Kepsek untuk melanjutkan materi. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara yang hari ini sudah memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan webinar dari Komunitas Belajar Guru Belajar dan Berbagai SMP Negeri 1 Ratahan. Untuk saat ini peserta sudah 155 orang, ada yang dari dalam Kabupaten Minahasa Tenggara, bahkan ada yang dari luar kabupaten, bahkan ada yang dari luar provinsi. Dan mudah-mudahan ini angin segar buat kita semua, Bapak Ibu. Nanti kami akan turun ke sekolah-sekolah, akan membantu sekolah-sekolah Bapak Ibu untuk membentuk komunitas belajar. Ada juga dari luar kabupaten ya? Iya, ada yang dari luar kabupaten, Bu Kadis. Tadi ada bahkan dari luar provinsi yang ikut mendaftar lewat PMM, karena kegiatan kami ini memang didaftarkan di PMM, dan untuk linknya itu ada di PMM, jadi mereka masuk secara langsung lewat aplikasi PMM. Oh iya, mantap. Ya, terima kasih. Mohon izin, saya akan lanjutkan materi tentang bagaimana menyelesaikan pengolahan kinerja bagi guru dan kepala sekolah agar supaya bisa 100%. Karena untuk SMP 1 Ratahan, kami sebentar lagi akan 100%, menunggu sampai bulan Juni karena harus nilai selama satu tahap, bulan Januari sampai bulan Juni untuk penilaian kinerja. Nah, seperti yang tampil di sini Bapak Ibu, ini tinggal mengumpulkan dokumen lagi, yang tinggal akan kumpul dokumen itu adalah rangkuman daftar hadir atau data kehadiran guru. Kami memang tinggal bulan Juni menunggu daftar hadir nanti akan diunggah supaya akan jadi 100%. Kemudian untuk penilaian guru sendiri rata-rata sudah menyelesaikan, sehingga di sini kami sudah ada 12 yang sudah hijau, sudah selesai untuk penilaian kinerja, tinggal akan dinilai yaitu status perilaku kerjanya. Jadi selain praktik kerja yang sudah dicapai dari observasi sampai mengumpulkan sertifikat dan seterusnya, mereka juga akan dinilai status perilaku kerjanya. Dan status perilaku kerja karena harus dinilai dari bulan Januari sampai bulan Juni, jadi saya juga akan menunggu sampai Juni untuk mulai menilai berdasarkan hasil pengamatan dari 7 perilaku kerja yang harus dipenuhi oleh guru-guru Bapak Ibu. Nah, kalau sudah semua Bapak Ibu, maka akan seperti yang tadi itu, akan seperti tampilan di sekolah kami ini yang sudah mulai menuju 100. Itu praktik baik yang mungkin bisa kami share dengan Bapak Ibu semua adalah kami di kegiatan komunitas belajar, selain ada guru yang berbagi praktik baik atau guru-guru yang bisa jadi guru model, kami juga melaksanakan setelah berbagi praktik baik, ada waktu diskusi kami bersama-sama untuk menyelesaikan PMM atau menyelesaikan pengolahan kinerja. Karena memang pengolahan kinerja itu sendiri Bapak Ibu untuk agar supaya dia bisa 100%, itu butuh kolaborasi. Tidak bisa kepala sekolah sendiri, tidak bisa guru sendiri. Jadi kami pada pertemuan Kombel, saya suruh mereka kalau misalnya tidak boleh pakai, ada bantuan laptop dari Dinas Pendidikan, maupun ada Chromebook yang sengaja kami adakan. Jadi silakan buka sama-sama, kemudian kita lihat ada guru yang bermasalah, silakan nanti kita bantu sama-sama. Oh, berarti
tinggal ini, Pak, saya kayaknya ini gimana ya untuk mengisi refleksinya itu seperti apa, kita diskusikan. Jadi setelah observasi kelas dinilai oleh kepala sekolah, selanjutnya kita duduk bersama, diskusikan sama-sama, kemudian sambil mengisi PMM-nya. Jadi otomatis setelah guru selesai, kepala sekolah nilai. Selesai kepala sekolah nilai, guru lanjutkan ke refleksi. Guru selesai lanjutkan refleksi, kepala sekolah nilai lagi hasil refleksinya. Seperti itu akhirnya bisa sampai 3/3 atau sudah bisa 100% untuk kinerjanya gitu, untuk observasinya maupun untuk penyelesaian atau pemenuhan, karena guru-guru setelah dinilai perilaku kerjanya itu Bapak Ibu sudah hijau seperti ini, mereka juga harus menyelesaikan kelengkapan dokumennya ini. Ini wajib nih Bapak Ibu. Kalau tidak lengkap Bapak Ibu, itu artinya rencana hasil kerjanya Bapak Ibu itu tidak memenuhi. Ini contoh yang sudah memenuhi. Mereka sudah mengupload baik sertifikat, kemudian mereka juga sudah mengupload, jika diminta bentuk laporannya dibuat laporan. Kalau mau cari contoh, boleh nanti kami guru-guru di sini ada yang buat laporan. Misalnya kemarin kegiatan observasi, ada yang diobservasi, kemudian ada yang jadi observer atau pengamat. Nah, pengamat ini supaya dapat poin RHK-nya, dia harus buat laporan. Format laporannya itu ya dia harus melihat secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan pembelajaran oleh guru model, kemudian diobservasi oleh beliau, dibuatkan jadi satu laporan. Di YouTube ada Bapak Ibu, tapi kalau dari Dirjen GTK sendiri kemarin sih sebenarnya dijelaskan, kalaupun benturannya itu dalam bentuk ditulis dan memang berdasarkan hasil pengamatan ketika observasi, itu juga boleh gitu. Cuman memang untuk penilaian ini diperiksa langsung oleh kepala sekolah, jadi boleh langsung berkomunikasi dengan kepala sekolah bagaimana untuk sertifikat dan laporan. Nah, untuk sertifikatnya sendiri Bapak Ibu, saya sarankan yang apabila melaksanakan kegiatan yang pelaksananya adalah sekolah, misalnya kita melaksanakan komunitas belajar, kemudian guru yang berbagi praktik baik kita buatkan sertifikat. Nah, sertifikatnya itu harus memenuhi syarat gitu. Mulai dari nomor suratnya, kemudian sertifikatnya itu diberikannya kepada siapa, kapasitasnya itu sebagai apa, misalnya narasumber, kemudian ada nama kegiatannya, kemudian ada tanggal pelaksanaannya, tempat pelaksanaan, kemudian ditetapkan di mana, ada tanda tangan kepala sekolah, ada stempel kepala sekolah, dan jangan lupa satu, harus mengetahui pengawas gitu. Apabila yang mengeluarkan adalah sekolah. Tapi kalau yang mengeluarkan misalnya langsung dari dinas, atau yang saya sarankan nih Bapak Ibu, kalau mau pilih sertifikat jangan sembarang sertifikat gitu. Ada banyak sekali di webinar-webinar saya lihat di grup-grup yang pelaksananya itu kurang jelas. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu, karena bisa saja berdampak atau ada indikasi itu phishing atau sengaja cari data, karena di situ kan biasanya Bapak Ibu harus menuliskan alamat email, nomor HP, dan sebagainya. Itu sebaiknya hati-hati, dan saya sarankan kalau mau memilih Bapak Ibu, pilihlah yang lebih aman, kayak misalnya di komunitas belajar sekolah, itu kan boleh keluar sertifikat. Kemudian seperti kegiatan ini, kami akan mengeluarkan sertifikat, Bapak Ibu yang hadir sampai di akhir kegiatan, kami akan buatkan daftar hadir, nanti berdasarkan daftar hadir itu kami akan buatkan sertifikat. Kemudian kegiatan webinar misalnya yang dilaksanakan oleh MGMP, K3S, itu juga boleh Bapak Ibu, lebih disarankan. Atau kegiatan Panada, jumpa bermakna daring yang biasa dilaksanakan setiap hari Jumat oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Utara. Dan yang kalau dari dinas atau dari apalagi ya, yang IGI atau PGRI, nah lebih penting yang seperti itu Bapak Ibu. Jangan ambil yang ini apa gitu. Kadang-kadang saya juga dilihat di grup WA banyak sekali yang suka membagi-bagikan, padahal yang pelaksananya itu dari yang kurang kredibel gitu, dari organisasi yang kurang jelas gitu. Nah, itu Bapak Ibu untuk kelengkapan berkas.
Kemudian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu selesai semua, seperti ini saya 12 guru sudah selesai semua. Nah ini sudah aman ini tinggal menunggu nanti saya nilai bulan Juni untuk pelaksanaan perilaku kerjanya, maka yang bersangkutan secara otomatis tahap satunya sudah selesai dan langsung akan terintegrasi ke kinerja BKN. Nah itu ya Bapak Ibu untuk penilaian ke guru. Sekarang saya akan ke kepala sekolah nih, Bapak Ibu kepala sekolah. Selain sebagai pejabat penilai kinerja, Bapak Ibu juga harus menelik yang ini sebagai pegawai, karena selain kita nilai kinerja guru-guru, kinerja kita juga dinilai oleh atasan gitu. Nah, seperti saya ini berdasarkan data Sintendik yang menilai atau atasan saya itu pengawasnya itu adalah Bapak Hengki Peleng. Nah, untuk data ini Bapak Ibu kepala sekolah ini penting Bapak Ibu harus konfirmasi. Jadi di bagian atas ini ada pilih konfirmasi, silakan dikonfirmasi Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa selain Bapak Ibu klik OK, sesuai Bapak Ibu coba tanya atau berkoordinasi dengan dinas. Seperti saya berkoordinasi dengan kepala bidang P2TK bertanya, ini Bu, saya memang sudah benar nggak harus lanjut dengan Pak Hengki Peleng atau bagaimana gitu kan. Kalau sudah oke, silakan dilanjut. Kemudian buat nanti Bapak Ibu harus buat seperti guru-guru tadi, jadwal observasi. Nah, saya dengan Pak Hengki hari Senin lalu sudah melaksanakan observasi dan kegiatan kami sudah selesai Bapak Ibu. Beliau datang ke sini, kita diskusi, kemudian apa yang saya laksanakan dengan guru-guru saya laksanakan juga bersama-sama dengan pengawas saya. Kegiatan observasi selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi bagaimana nanti berdasarkan hasil observasi, apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkan, sekali lagi meningkatkan kinerja kita sebagai kepala sekolah agar supaya bisa lebih baik. Kemudian di situ juga kita harus menulis ada refleksi dan seterusnya. Nah itu Bapak Ibu harus secara langsung sebaiknya saya sarankan Bapak Ibu dengan pengawas supaya ketika pengawas ingin memberikan arahan, ingin saling saling mengkonfirmasi itu bisa langsung gitu. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu jangan lupa tugas kita sebagai kepala sekolah juga kita harus mengumpulkan dokumen tadi. Nah, untuk pengembangan kompetensi sebagai kepala sekolah, saya juga sudah hijau Bapak Ibu. Saya sudah memenuhi karena beruntungnya ini nih Bu, Bapak Ibu ya, beruntungnya kita sebagai sekolah yang sudah punya kombel, apalagi kepala sekolahnya sebagai penggerak komunitas, itu jika kita memilih RHK atau rencana hasil kerja dengan poin meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah di sekolah kami karena setiap minggu 2 kali udah lebih dari 3 dan kita buatkan sertifikat. Kalau sudah 3 berarti ada minimal 3 sertifikat, kemudian kita kumpulkan. Itu poinnya Bapak Ibu langsung 36 poin, bukan hanya 32. Tidak perlu banyak-banyak. Jadi makanya saya sarankan buat sekolah-sekolah yang lain, buatlah komunitas belajar. Jadikan wadah komunitas belajar tersebut untuk Bapak Ibu memenuhi penilaian kinerja yang ada di PMM ini. Kita sangat dibantu sebenarnya Bapak Ibu. Sangat mudah apabila kita punya komunitas belajar. Kami pun di SMP 1 Ratahan merasakan sekali manfaatnya karena dari komunitas belajar kami di komunitas bisa lihat, oh ternyata banyak guru-guru juga yang jago. Bisa bikin word wall, ada yang menggunakan web secara selain word wall untuk buat gamifikasi untuk pembelajaran. Langsung dipraktekkan di kelas, guru lain bisa langsung melihat atau mengobservasi. Nah, itu salah satu manfaat yang kami dapatkan. Nah, itu Bapak Ibu, jadi inilah yang harus kita kerjakan sebagai kepala sekolah. Kalau saya Bapak Ibu sudah selesai ini, sudah 100%, pengembangan kompetensi juga sudah selesai, tinggal saya memang ini ada penilaian langsung juga dari pengawas. Gitu, pengawas yang akan menilai saya lewat perilaku kerja. Nah ini nanti
otorisasinya pengawas untuk menilai. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita melaksanakan ini semua Bapak Ibu, saya akan tunjukkan bagaimana keterkaitan atau bagaimana data PMM kita itu ternyata secara otomatis akan terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Nah, ini e-kinerja BKN saya pindah ke halaman e-kinerja BKN. Ini halaman e-kinerja BKN, Bapak Ibu, jika saya masuk dengan akun saya, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Untuk e-kinerja BKN sendiri, saya untuk 2023 ini aman Bapak Ibu. Karena saya memenuhi waktu, pas waktunya, pas penilaiannya, kemudian saya sudah mendapatkan angka kredit dari tahun penilaian 2023 kemarin di e-kinerja BKN. Jadi sudah hijau seperti ini, sudah bisa mendapatkan penilaian angka kredit, sudah bisa mencetak SKP. Nah, untuk tahun 2024, itu kan Bapak Ibu tidak mengisi lagi lewat e-kinerja BKN, tetapi, ya mohon maaf, tadi terputus. Bentar ya Bapak Ibu, saya kembali share untuk e-kinerja BKN. Nah, mohon izin moderator, apakah sudah terlihat? Sudah kan? Sudah ya? Sudah terlihat. Ya, tadi terlihat. Ini kinerja BKN saya Bapak Ibu. Nah, untuk 2023 saya ini sudah oke, aman saya. Sudah bisa cetak SKP, sudah bisa cetak PAK, penilaian angka kredit. Karena penilaian angka kredit mulai dari 2023 kemarin itu sudah harus per tahun, tidak menunggu 4 tahun buat dupat baru dapat PAK. Enggak, sekarang per tahun lewat SKP yang ada di kinerja BKN, maupun untuk tahun ini bagi guru-guru dan kepala sekolah kita langsung lewat PMM. Nah, di sini Bapak Ibu ada klik sinkro PMM. Nah, ini akan tersinkron dengan PMM. Untuk SKP saya ini di tahun 2024, ini tidak saya susun Bapak Ibu. Ini tersusun secara otomatis. Apa yang rencana hasil kerja saya sebagai kepala sekolah, ini sudah tersusun secara otomatis Bapak Ibu, tinggal saya nanti menyelesaikan tahapan-tahapan yang ada di PMM. Begitu tahapan-tahapan yang ada di PMM. Tinggal Bapak Ibu lihat apakah datanya sudah sesuai atau tidak. Apabila datanya tidak sesuai, boleh Bapak Ibu langsung berkoordinasi dengan admin yang ada di BKPSDM. Karena kalau untuk unit organisasi ini itu harus berdasarkan data BKPSDM, data BKN, data Bapak Ibu di BKN. Jadi disesuaikan. Jadi ini penting supaya Bapak Ibu nanti di tahun 2024 ketika akan mencetak SKP maupun PAK sudah aman gitu ya. Jadi itu saya bisa menunjukkan ke Bapak Ibu bahwa antara kinerja BKN maupun PMM itu sudah terintegrasi secara langsung. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa saya share untuk saat ini terkait kinerja BKN maupun PMM yang nanti bisa membantu Bapak Ibu menyelesaikan pengolahan kinerja yang ada di PMM. Dan mungkin dari guru ya, karena saya tidak bisa buka akun guru, mungkin nanti Ibu Jolify bisa buka tampilan untuk guru, supaya juga guru bisa lihat, oh ternyata seperti ini supaya bisa mencapai 100%. Jadi untuk kesempatan ini mungkin Ibu Moderator, boleh diberikan kesempatan kepada Mem Fafa ya, Ibu Jolify untuk bisa share bagaimana tampilan bagi guru untuk tampilan ininya ya, tampilan namanya untuk Ibu Fafa punya akun supaya bisa kelihatan. Pak, bisa Bu? Oke, baik Kepala Sekolah. Iya. Pada kesempatan ini saya akan share pengolahan kinerja saya sebagai guru.
Sudah? Izin Pak Kep. Bisa dilihat? Belum Oh muncul? iya, iya Bu. Ya. Iya, Bu Pamit, Kadis. mohon pamit nih. Soalnya ada. Oh iya, iya Bu. Terima kasih banyak Bu sudah membersamai jadi kami. semua peserta saya harapkan ikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dengan baik dan semua ini tadi saya lihat sudah banyak yang keluar. Yang keluar pasti akan rugi kalau tidak mengikuti sampai akhir. Jadi ikuti kegiatan ini sampai akhir dan jangan lupa tetap semangat, jangan lupa bahagia. Demikian, selamat sore bagi kita semua. Ya, selamat sore Bu Kadis, terima kasih. Terima kasih. Ibu, terima kasih banyak ilmunya. Baik, saya akan share pengelolaan kinerja saya. Setelah ini Bapak Ibu, kegiatan selesai, nanti saya akan bagikan link untuk daftar hadir ya Bapak Ibu. Oke, ini tampilan untuk sebagai guru. Untuk pelaksanaan praktik kinerja, kami yang guru-guru di SMP 1 sebagian besar sudah 100%. Bagian dikumpulkan dokumen RHK yang saya ambil ada 4. Ini sudah dikumpulkan dan sudah dicek oleh atasan saya, kepala sekolah. Bagian pertama, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, ya, di mana di sini saya mengobservasi teman sejawat atau teman kerja saya. Yang bagian kedua, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan, pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, budaya, riset, dan teknologi. Di sini diberikan sertifikat oleh kepala sekolah. Bagian ketiga, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Dan yang terakhir, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah. Dan sudah memenuhi target 32 poin. Itu untuk pengembangan kompetensi. Di bagian tugas tambahan yang saya pilih, yaitu laporan hanya meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan saya sebagai wali kelas dengan guru piket. Apabila sudah 100%, berarti Bapak Ibu semua bagian pertama dan bagian kedua sudah dicentang warna hijau dan sudah dinilai oleh atasan. Ini rincian dokumen refleksi tindak lanjut dari saya, pilihan belajar. Yang tadi saya sudah berikan di slide, contoh apabila ingin mengisi di bagian dokumen refleksi untuk tindak lanjut. Oke, demikian dari saya. Ya, terima kasih Mem Safai yang sudah berbagi dengan kami, guru-guru yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara dan bahkan yang sudah bergabung di komunitas belajar. Dan selanjutnya kami akan buka sesi pertanyaan, dan untuk di sesi tanya jawab yang pertama ini kami berikan kesempatan 2 orang. Jadi yang akan bertanya mohon raise hand. Iya, ada Virginia Juwita, Ibu Virginia Juwita. Oke, silakan mengaktifkan mic.
kemudian langsung bertanya, dan kedua ada Bapak Kepsek, Bapak Calvin Manopo. Diberikan kesempatan dulu kepada Ibu Virginia untuk memberikan pertanyaan. Dipersilakan Bu. Hidupkan mic-nya Bu. Mic on please Bu. Kalau belum lanjut kepada Pak Calvin. Pak Kepsek, Pak Calvin silakan. Pak Calvin. Ya, terima kasih kedengaran suara saya. Ya, kedengaran sekali. Silakan Pak, langsung pada pertanyaan. Ya, terima kasih, langsung saja. Sangat menarik apa yang dipaparkan karena memang kita saat ini juga sedang mengisi PMM. Dan yang ingin saya tanyakan yang pertama mengenai yang disampaikan Pak Kep tadi, sertifikat, validitas sertifikat. Apa akibatnya kalau misalnya kita mengupload atau mengunggah sertifikat yang validitasnya itu diragukan? Dan bagaimana kita mengidentifikasi supaya kita tidak salah mengunggahkan? Kan banyak yang juga teman-teman guru mengikuti kegiatan-kegiatan webinar yang seperti dikatakan Pak Kep tadi, bisa saja itu mencuri informasi data-data pribadi kita. Nah, ketika kita mengunggah, bagaimana kita mengidentifikasi apakah sertifikat ini valid atau tidak? Kemudian yang kedua, di RHK saya itu kan saya buat lebih dari 32 poin dan memang sudah melebihi dari target poin minimal 32, tapi ada RHK saya yang belum saya upload. Nah, kira-kira apa dampaknya? Apakah itu akan berpengaruh pada SKP saya nanti kalau misalnya ada satu unggahan yang tidak sempat saya unggah, tetapi target minimal poin 32 itu sudah terpenuhi. Nah, jadi mungkin itu dua pertanyaan dari saya untuk Pak Kep Ferry. Oke, terima kasih Pak Calvin untuk pertanyaannya. Langsung saja dijawab oleh Pak Kep, narasumber kita. Jadi pertanyaan Pak Calvin, pertama tentang validitas sertifikat dan kedua tentang RHK. Lanjut, langsung saja Pak Kep. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Ibu. Mohon bersabar ya, sebentar lagi selesai ini. Bapak Ibu, untuk pertanyaan Pak Kep Calvin ini luar biasa ya. Ini memang untuk penilaian kinerja itu Kep itu jadi apa ya? Jadi otoritas atau wewenangnya kita sebagai kepala sekolah ketika kita akan menilai gitu. Menilai semua kinerja termasuk di dalamnya adalah pemenuhan RHK yang dibuktikan lewat sertifikat. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, sertifikat yang valid itu memang sebaiknya yang menjelaskan yang tadi itu Pak, ada nama penerima, kemudian perannya itu sebagai apa, dilaksanakannya kapan, di mana, kemudian kalau misalnya ada JP-nya juga lebih bagus gitu. Kemudian ya itu tadi Pak, yang lembaga-lembaga yang kredibel lah begitu, yang kredibel bukan berarti yang swasta nggak boleh, ya boleh-boleh saja. Cuma memang kita kan untuk melihat apakah sertifikat tersebut kredibel atau tidak itu butuh kita sebagai kepala sekolah untuk melihat. Karena kalau dari swasta kan ada yang mungkin kita nggak tahu gitu Pak, tidak tahu ini pelaksananya siapa ya gitu. Jadi saya lebih menyarankan apabila mengikuti kegiatan-kegiatan seminar, pergunakanlah atau kita ikutilah yang betul-betul kredibel kayak yang tadi. Lebih baik nggak usah sampai mikir yang harus nasional punya dan sebagainya gitu. Karena mengikuti yang MGNP punya, kombel di sekolah punya itu juga boleh begitu Bapak Ibu. Atau kalau enggak mengikuti kombel-kombel di komunitas belajar yang ada di PMM itu kan banyak yang melaksanakan kegiatan tuh Bapak Ibu, boleh dipilih di situ komunitas-komunitas belajar. Kemudian yang dilaksanakan oleh BGP seperti Panada dan lain-lainnya seperti itu, yang ada langsung dari kementerian, ada logonya langsung dari kementerian dan sebagainya gitu.
Tapi kalau mau dibilang kredibel apa legalitasnya dan sebagainya itu Pak, yang penting tadi tuh ada stempel, kemudian ada pejabat yang menilai atau yang menandatangani dan seterusnya gitu. Cuman memang yaitu tadi kepala sekolah karena diberikan wewenang ya Bapak kepala sekolah yang akan bisa memberikan ini nih apa namanya memberikan arahan kepada guru-gurunya ketika mereka ingin mengikuti berbagai kegiatan seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa ya tadi? Pertanyaan kedua tentang RHK Pak Kep. RHK, oh yang tadi ya, yang 32. Misalnya Pak Kepala Sekolah RHK-nya kan minimalnya 32, tapi Bapak sampai 36. Tapi ternyata yang 32 sudah terpenuhi, yang 4-nya belum. Misalnya contoh seperti itu ya Pak. Nah saya sarankan sih Pak harus terpenuhi semua gitu, terpenuhi jadi 36 sesuai yang direncanakan. Makanya ketika kita membuat RHK, buatlah RHK yang memang kita yakin mampu untuk kita capai dan totalnya itu minimal 32. Jadi kalau misalnya memang untuk semester ini kita bisanya 32, ya kita nggak usah maksa harus 36 gitu. Dan kalau misalnya memang kita sudah pilih 36, ya kita harus penuhi 36 Pak, supaya di kelengkapan berkas yang tadi itu akan capai 100%. Seperti itu Pak Calvin. Jadi kalau misalnya nih ternyata di kegiatan Bapak Ibu ingin membuat dan ingin merubah, silakan masih boleh dirubah kok RHK-nya. Saya kasih contoh nih, saya buka lagi punya saya. Walaupun sudah terpenuhi 32 Bapak Ibu, itu di bagian sini, di bagian pemenuhan kumpulkan ini masih ada ini nih, bisa terlihat enggak ini? Apa? Ubah rencana hasil kerja. Masih bisa merubah rencana hasil kerja ternyata. Jadi ketika Bapak Kepala Sekolah Calvin sudah 32, kemudian 36-nya tidak bisa tercapai, silakan selama belum ditutup masa penilaian, boleh Pak Calvin ubah rencana hasil kerjanya. Kalau saya ini kan saya nggak mau rubah, ini kan udah 36 nih Pak. Jadi saya nggak mau rubah lagi, udah pas menurut saya. Jadi itu jawaban saya, mudah-mudahan bisa membantu, bisa menjawab pertanyaannya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, bagaimana Pak Calvin? Terjawabkah pertanyaan tadi? Ya, terima kasih. Saya rasa bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Tapi Pak Kep, apakah saya kan sudah pernah merubah sekali? Apakah masih bisa sampai 2 kali? Gitu Pak. Saya juga waktu lalu saya udah ada memilih membuat bahan ajar karena tahun 2000 saya pernah bahan ajar saya tayang di PNM, tapi ternyata dibatasi kan. Nah waktu kemarin saya rubah, pilih yang 36 ini saja, tapi ternyata kalau mau rubah lagi boleh, nggak apa-apa Pak. Oke. Kalau yang penting masih bisa diklik ubah, berarti masih bisa diubah gitu Pak. Oke, terima kasih. Oke, Pak Calvin, terima kasih. Selanjutnya satu penanya lagi yang kami berikan kesempatan, ada Ibu Adelina Tolampik. Silakan Bu Adelina. Ibu Adelina. Ya, oke, dipersilakan Bu. Ini pertanyaan terakhir ya. Ya, untuk yang lain kalau mungkin masih ada pertanyaan, langsung diketik saja di kolom komentar. Nanti akan dijawab satu persatu. Untuk kesempatan kali ini satu lagi, Ibu Adelina. Ibu Adelina Tolampi, dipersilakan. Kalau sudah ada, kita akan menutup kegiatan kita hari ini dan diinformasikan sekali lagi bahwa ada daftar hadir, link daftar hadir yang akan dibagikan. Mohon sudah dibagikan link daftar hadirnya di kolom komentar. Bisa dicek oleh Bapak Ibu sekalian. Mohon mengisi daftar hadir dan
Bagi mereka yang mengisi daftar hadir akan diterbitkan sertifikat untuk kegiatan hari ini. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan menutup kegiatan kita di hari ini. Akan ditutup dengan doa, karena tadi sudah dibuka dengan doa, maka akan ditutup dengan doa. Dan untuk doa diminta kesempatan dipimpin oleh Bapak Jeffrey Hosang SPD. Untuk Bapak dipersilakan. Baik, peserta kegiatan webinar pada sore hari ini, kita akan tutup kegiatan kita dengan doa, dan izinkan saya berdoa menurut agama keyakinan kepercayaan saya, Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Di sore hari ini ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu karena waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami, mulai pagi hari sampai pada sore hari ini. Dan Kau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami mengikuti kegiatan webinar menuju pengelolaan PMM 100%. Untuk itu ya Tuhan, apa yang sudah kami lakukan di saat ini, hanya Tuhan berkati. Engkau memberkati akan pemateri, hikmat, akal budi selalu Engkau berikan kepada mereka, agar supaya mereka boleh berbagi dengan kami, dan selalu ya Tuhan, Engkau melihat keberadaan kehidupan mereka. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup mereka. Bagi kami sebagai peserta juga ya Tuhan, Engkau mau berkati kami, Engkau mau tambah-tambahkan hikmat, akal budi, pengetahuan bagi kami, agar supaya apa yang sudah kami ikuti hari ini bisa kami lakukan di tengah-tengah tugas dan pekerjaan kami di sekolah kami masing-masing dengan segala baik. Dan ya Tuhan, kesehatan kekuatan juga menjadi bagian dari kami peserta yang sudah mengikuti kegiatan di sore hari ini. Selesai kegiatan ini, kami akan berpisah, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, dan mungkin kami berada di rumah. Tuhan selalu menyertai, menjaga, memelihara, dan terlebih Tuhan, Engkau akan memberkati setiap apa yang kami lakukan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup kegiatan di sore hari ini. Amin. Amin. Ya. Pak Jeffrey, Bapak Ibu, saya mengingatkan untuk daftar hadir itu berinya linknya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu isi link yang sudah kami bagikan di link, karena di situ nanti kami akan meminta nama Bapak Ibu serta email dan sertifikat kirim lewat email Bapak Ibu. Jangan isi daftar hadir di kolom chat nama Bapak Ibu, isinya lewat link yang ada di daftar hadir yang sudah kami bagikan. Dan kami terima kasih kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih. Foto bersama. Bapak Ibu sekalian, kita foto bersama. Oh ya, Foto bersama dulu Pak. Foto bersama. ya, silakan di Kamera di on cam Bapak Ibu saat bersama. Kamera. On cam bersama. Ya. Dengan tiga itu Bapak Ibu yang paling manis ya. 2, 1. Ya, sekali lagi Bapak Ibu. 3, 2, 1. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Terima kasih. Kita bertemu lagi. Terima kasih.
Udah jadi. Ibu. Nggak jadi. Izinkan izinkan Google mau pakai ICU. Untuk kegiatan kita hari ini saya rekam, jadi nanti yang tidak bisa masuk dulu nanti akan kami bagikan link YouTube-nya untuk menonton kembali hasil dari rekaman webinar kita hari ini.